Sahabat lentera, batu besar itu pun retak. Debu berjatuhan dari celahnya. Tanah bergetar dengan ringan. Kerumunan kaum Samud mundur selangkah. Di hadapan mereka berdiri seorang nabi. Dialah Nabi Soleh alaihi salam. Dengan wajah tenang dan hati yang bersandar penuh keyakinan kepada Allah. Apa yang akan keluar dari batu tak bernyawa itu akan menjadi ujian terbesar bagi kaum Samud. Retakan itu semakin melebar. Suara gemuruh terdengar dari dalam batu. Kaum Samud yang tadi mengejek, kini mereka terdiam. Tiba-tiba dari dalam batu yang terbelah muncullah seekor unta betina yang besar, sempurna dan juga hidup. Ia keluar dengan perlahan. Bentuk tubuhnya tinggi, matanya teduh, langkahnya mantap. Kerumunan membeku, tak ada yang bersuara. Inilah bentuk mukjizat nyata. Ini bukanlah ilusi dan juga bukan sihir, bahkan bukan tipuan mata. Sesuatu yang mustahil menurut logika manusia kini berdiri di hadapan mereka. Sahabat lentera, seorang pemuka berbisik dengan suara gemetar. Ini tidak mungkin. Yang lain mundur perlahan. Namun kesombongan belum sepenuhnya runtuh. Beberapa orang malah justru berkata, "Mungkin ini sihir." Namun hati kecil mereka tahu ini bukanlah sihir. Nabi Soleh berkata dengan tegas namun penuh kasih, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai tanda untuk kalian. Sebagaimana disebut dalam surah Al-A'raf ayat 73. Inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu ganggu dia." Nabi Soleh melanjutkan, "Unta ini memiliki hak minum yang telah ditetapkan. 1 hari untuknya dan 1 hari untuk kalian. Air yang menjadi sumber kehidupan mereka kini harus dibagi." Kaum Samud saling berpandangan. Air adalah simbol kekuasaan. Jika mereka menerima perjanjian ini, mereka berarti mengakui kebenaran Nabi Soleh. Namun, jika mereka menolak, mereka telah menyaksikan tanda yang tak bisa dibantah. Akhirnya, dengan terpaksa, mereka menyetujui perjanjian itu. Beberapa orang yang hatinya lembut mulai menangis. Mereka berkata, "Sungguh, ini benar kenyataan. Ini bukan kebohongan." Mereka mendekati Nabi Soleh dan menyatakan keimanan. Namun jumlah mereka sedikit. Karena seringkali yang menerima kebenaran bukanlah yang paling berkuasa, tapi
yang paling tulus. Sahabat Lentera, hari demi hari berlalu. Unta itu menjadi pemandangan luar biasa. Pada hari giliran minumnya, seluruh air sumur habis diminumnya. Namun pada hari berikutnya, susu yang dihasilkannya cukup untuk seluruh kaum. Sebuah keberkahan nyata. Namun keberkahan tidak selalu melahirkan rasa syukur. Sebagian pemuka merasa terhina. Bagaimana mungkin kita harus berbagi dengan seekor hewan? Air itu milik kita. Kesombongan yang dulu retak, kini mulai mengeras kembali. Di sebuah majelis malam, seorang pemimpin berkata dengan nada tajam, "Selama unta itu ada, Soleh akan selalu menang." Yang lain menimpali. Orang-orang semakin percaya kepadanya. Kita harus menghentikan ini. Seseorang pria berdiri. "Apa maksudmu?" Jawaban itu keluar perlahan, namun penuh kebencian. "Kita bunuh unta itu." Ruangan menjadi hening. Mereka tahu itu berarti mereka menentang perintah Tuhan secara langsung. Namun kesombongan mereka lebih kuat daripada rasa takut. Nabi Soleh alaihi salam mengetahui keresahan mereka. Beliau berdiri di tengah kaumnya dan berkata, "Jangan sentuh unta itu dengan keburukan. Karena jika kalian melanggarnya, azab yang pedih akan menimpa kalian." Beliau tidak mengancam. Beliau hanya memperingatkan. Namun hati yang dipenuhi iri dan dengki sulit menerima nasihat. Sahabat Lentera, mukjizat tidak otomatis membuat seseorang berubah. Hari ini kita menyaksikan banyak tanda kebesaran Allah. Kesehatan tubuh kita, keluarga kita, rezeki yang kita dapat secara tak terduga. Namun seringkali ketika nikmat itu terasa mengganggu kenyamanan kita mulai mengeluh. Bukankah seperti kaum Samud yang tidak suka berbagi air? Padahal Allah menggantinya dengan susu yang melimpah. Masalahnya bukan kurangnya bukti, tetapi masalahnya adalah sebuah ego. Di malam yang gelap, sekelompok pria berjalan pelan di antara batu-batu gunung. Mata mereka penuh dengan tekad. Unta itu terlihat sedang beristirahat. Langit terasa sunyi, seolah menunggu keputusan manusia. Apakah mereka akan mundur? Ataukah mereka akan melangkah menuju kehancuran? Sahabat Lentera, mukjizat telah datang. Perjanjian telah dibuat. Peringatan telah disampaikan. Namun kesombongan belumlah padam. Apa yang akan dilakukan kaum Samud? Akankah mereka menjaga amanah? Ataukah mereka akan mengkhianati tanda dari Allah?
di episode berikutnya pengkhianatan besar akan terjadi. Dan keputusan itu akan mengubah sejarah selamanya. Saksikan episode 4, pengkhianatan yang mengundang murka. Semoga hati kita lebih lembut dari batu dan lebih tunduk dari gunung.